Ada 3 hal yang membuat saya memantapkan pilihan kepada Pak Anies. 1, yaitu pidato yang ini. Dan jadilah saksi bagi kami, saksi yang nanti akan bersama pada saat kami mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Sang pemilik segala kekuasaan, yang memberikan kekuasaan kepada siapapun yang Ia kehendaki dan yang mencabut kekuasaan dari siapapun yang Ia kehendaki. Di sini Pak Anies benar-benar memahami bahwasanya seorang pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ini yang paling penting menurut saya sebagai seorang pemimpin. Sebab ketika pemimpin itu tahu bahwasanya dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, maka apa yang dia kerjakan itu otomatis akan yang membuat menyelamatkan dia di akhirat. Jadi ketika dia memikirkan dirinya sendiri di akhirat, otomatis dia tidak akan berbuat zalim. Itu 1. Di situ Pak Anies juga menyadari bahwasanya kekuasaan itu datangnya dari Allah. Allah mampu mencabut kekuasaan dari siapapun yang dia kehendaki dan memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kalau nggak salah itu mengutip ayat Al-Quran, tapi saya nggak tahu yang mana. Yang kedua adalah pidato yang ini. Memegang kewenangan bukan berarti tahu semua jalan keluar. Memegang kewenangan artinya mau membuka telinga, mau membuka mata untuk mendengar, untuk meresap, dan kemudian menjadikan itu sebagai kebijakan. Itu prinsip yang kita ingin pegang. Coba meraih kewenangan dengan cara-cara yang tidak benar, maka negeri ini akan dikelola dengan tidak benar. Di sini Pak Anies beberapa kali, bukan hanya di sini, tapi di pidato-pidato yang lain selalu menghindari kata kekuasaan. Apa maksudnya? Jadi Pak Anies mengganti kata kekuasaan dengan kewenangan. Jadi Pak Anies sangat menyadari bahwasanya kekuasaan itu berada di tangan rakyat. Dan sebagai presiden itu hanya memegang kewenangan. Konsepnya sudah benar, bahwasanya kekuasaan tertinggi itu adalah ada pada rakyat. Dan sebagai penyelenggara negara itu hanya memiliki kewenangan, yang mana kewenangan itu bisa diatur oleh keinginan rakyat yang membuat rakyat itu baik seperti itu atau sejahtera. Nah, yang ketiga adalah Pak Anies itu selalu dicalonkan, jadi bukan mencalonkan. Dari beliau jadi gubernur sampai sekarang menjadi capres itu selalu dicalonkan, jadi bukan mencalonkan diri. Artinya apa? Seorang pemimpin atau seorang yang mengerti betul bahwasanya menjadi pemimpin itu pertanggungjawabannya berat, maka dia untuk mencalonkan dirinya sendiri itu berat seperti itu. Tapi kalau dicalonkan, orang memintanya, maka dia dengan penuh pertimbangan akhirnya dia menyanggupi permintaan itu. Siapa yang lagi ditolimi? Iya. Itu yang pada habis di reshuffle itu. Oh. Jadi kita yang pada reshuffle itu dianggap sedang ditolimi. Sedang disolimi. Jadi diabsenlah satu-satu, mereka berunding. Rupanya dalam obrolan itu coba Anies. Jadi Pak Aksa langsung ngontak. Saya ketemu beliau habis makan siang. Terus ketika bilang, Pak Anies ini ada obrolan begini, bagaimana Pak Anies? Wih, saya nggak pernah membayangkan. Iya. Jakarta belum pernah terbayang. Kalau masalah program itu bagi saya nomor keempat ya, program. Karena program itu bisa disusun sendiri, bisa disusun oleh timnya, bisa bagus. Tapi kalau dari pribadinya itu tidak mengerti bahwa apa arti pemimpin atau konsep pemimpin itu seperti apa, bahwa pemimpin itu dimintai pertanggungjawaban, bahwa pemimpin itu yang memegang kekuasaan itu rakyat, maka program-program yang bagus itu akan sia-sia. Karena nanti ujungnya hanya untuk kepentingan dirinya atau kepentingan kelompoknya. Tapi kalau orang mengerti konsep kepemimpinan dan tanggung jawab, maka apapun programnya insya Allah akan untuk kepentingan rakyat seperti itu.